Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat subscriber yang masih setia menyimak tayangan channel saya. Puji syukur alhamdulillah, pada video sebelumnya saya sudah memberikan tutorial bagaimana caranya kita mendapatkan koleksi audio gratis yang disediakan channel YouTube. Maka pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya kita mengupload konten pada channel YouTube kita. Bagi teman-teman yang merasa tertarik dengan tayangan tutorial ini, silahkan subscribe saja, bagikan informasi dan ilmu gratis yang saya bagikan di channel ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Let's check it out, langsung saja cara mengupload konten pada channel YouTube kita. Oke, pada tayangan dashboard channel di YouTube Studio, teman-teman bisa melihat ada bagian klik buat di sini. Ketika kita mengklik buat, maka akan ada tampilan pilihan upload video, live streaming, buat postingan, playlist baru, dan podcast baru. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya kita mengupload video. Jadi yang kita gunakan adalah klik upload video yang sini. Maka akan muncul jendela upload video seperti ini. Teman-teman bisa melakukan drag and drop dari file explorer, langsung ditarik lepas video yang ingin diuploadkan, atau bisa klik memilih dengan cara klik pilih file ini. Saya gunakan metode yang kedua, yaitu klik pilih file. Nah, setelah itu kita akan memasuki jendela opening. Di sini saya sudah siapkan salah satu contoh video yang ingin saya uploadkan, teman-teman. Video yang ingin saya uploadkan di sini yaitu berdurasi pendek saja karena hanya sebagai contoh ya, teman-teman. Saya sudah bikin output di sini. Ini konten telah dibuat oleh DFT. DFT ini salah satu guru yang mengajar di TKJ ya, teman-teman. Oke, saya contoh saja ini ya, nanti saya hapus lagi. Hanya 17,2 megabit ya. Klik open. Nah, pada bagian detail ini teman-teman wajib mengisi judul. Ini saya judulnya contohnya instrumen DFT1 slow ya. Kemudian deskripsi channel ini adalah sebagai bahan untuk menginformasikan penonton tentang video yang teman-teman uploadkan. Dan kita bergeser ke bagian thumbnail. Thumbnail ini biasanya untuk cover sampul video. Apabila sampul video ini menarik, biasanya bisa menarik juga para penonton-penonton yang baru. Kemudian untuk playlist, di sini teman-teman bisa lakukan untuk menggabungkan video-video yang berjenis sama. Contoh di sini saya playlistnya sudah buat untuk kegiatan SMK dan BKK SMK. Oke, kalau pengen buat playlist baru, klik playlist baru di sini. Ini saya bikin playlist baru ya. Contoh saja di sini. Teman-teman juga bisa melakukan hal yang sama dengan mengisi judul playlist. Terserah teman-teman ya. Saya klik buat, maka playlist ini akan muncul. Nah, playlist ini akan muncul di paling atas ya. Karena playlist ini akan diurutkan sesuai tanggal pembuatannya gitu ya. Oke, kemudian di sini ada pernyataan apakah video ini dibuat untuk anak-anak. Nah, kita bisa mengkategorikan video ini aman untuk anak-anak karena pada kenyataannya YouTube ini sangat membatasi tayangan-tayangan mana saja yang harus dipublikasikan, teman-teman. Karena video ini hanya video contoh, saya tidak buat video ini untuk anak-anak. Klik tidak. Video ini tidak dibuat untuk anak-anak. Oke, kalau misalkan teman-teman ingin mengembangkan channel YouTube untuk anak-anak, bisa teman-teman pilih ya. Nah, pada bagian tampilkan lebih banyak di sini akan ada informasi-informasi tambahan seperti apakah video ini menggunakan promosi berbayar. Ini kaitannya dengan endorsement ya, teman-teman. Bagi teman-teman yang channel YouTube-nya sudah banyak sekali subscribernya, teman-teman bisa melakukan endorsement dengan klik video saya berisi promosi berbayar seperti produk, placement, sponsor, atau endorsement ya. Untuk segmen otomatis ini, teman-teman bisa memberikan highlight pada momen-momen penting video yang telah diuploadkan di sini ya, agar dapat menimpa saran otomatis dengan membuat segmen pada video-video deskripsi tersebut. Nah, setelah itu teman-teman juga bisa menceklis izinkan tempat muncul secara otomatis. Artinya ketika konten teman-teman ini berkaitan dengan konten yang lainnya, maka secara otomatis video teman-teman akan ditayangkan oleh YouTube.
Nah, ini konsep otomatis masih dalam tahap eksperimen ya. Ini tidak akan saya terangkan karena ini belum bersifat final. Kemudian tag, ini adalah hal yang penting teman-teman. Tag ini biasanya sangat mempengaruhi kinerja SEO ataupun Search Engine Optimization, dimana ketika ada pengguna YouTube ingin mencari video, maka kalau tagnya sudah tepat, video kita akan muncul di paling atas begitu. Untuk konsep Search Engine Optimization akan saya terangkan pada mata pelajaran informatika. Oke, jadi saya nanti kasih tutorial lagi untuk SEO. Nah, untuk bagian bahasa dan sertifikasi teks, di sini teman-teman bisa menggunakan pilihan. Menggunakan bahasa apakah video yang teman-teman buat? Karena saya tinggal di Indonesia, maka saya gunakan bahasa Indonesia. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Nah, untuk sertifikasi teks ini biasanya ada kaitannya dengan sistem broadcast yang ada di Amerika Serikat. Konten ini apakah pernah ditayangkan di televisi Amerika Serikat, atau konten ini hanya ditayangkan di televisi Amerika Serikat, ataupun ada pilihan-pilihan di sini ya, sesuaikan. Ini kaitannya dengan sistem broadcast yang ada di negara Paman Sam. Karena saya tidak ada kaitannya dengan negara Paman Sam, saya pilih tidak ada saja. Kemudian untuk tanggal perekaman, sesuaikan dengan tanggal teman-teman upload ya, agar supaya konten video teman-teman itu berada di bagian paling atas ataupun berada di bagian highlight up to date begitu ya. Untuk lokasi video ini teman-teman bisa mengisikan pada saat perekaman video ini di mana gitu ya. Karena saya merekam di Indonesia, bisa kita pilih Indonesia saja ataupun lebih spesifik lagi ke kota-kota besarnya maupun ke kecamatan-kecamatan sampai ke desa-desanya juga bisa teman-teman pilih di sini ya. Karena saya di sini merekam pada SMK Manbaul Ulum, saya ketik saja SMK Manbaul Ulum. Tuh banyak sekali SMK-SMK-nya ya. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada lisensi. Apakah video kita ini bisa dipakai oleh orang lain atau tidak? Di sini kita pilih saja lisensi YouTube standar. Kalau pengen video kita cepat viral ya, karena YouTube itu open source. Kita bisa memberikan karya-karya kita untuk dilihat banyak orang ya. Boleh orang lain juga menggunakan video kita sebagai sisipan-sisipan. Beli kudu keder, beli kudu medit. Kemudian pada remix video short ini akan memberikan opsi proses remix. Remix ini adalah upload ulang dengan konten-konten yang disesuaikan pada tayangan video short ya gitu ya. Saya izinkan saja beli kudu keder ya, karena saya ini orang yang nggak pelit guys. Lanjut ke kategori. Kategori adalah jenis genre video yang kita uploadkan. Apakah tentang berita politik, tentang blog dengan cara dan gaya, tentang film animasi, dan banyak sekali di sini kategorinya ya. Karena di sini kontennya tentang sekolahan, saya pilih pendidikan ya. Komentar dan rating di sini adalah untuk bagaimana teman-teman menampilkan komentar yang dianggap pantas ditampilkan pada konten video ini. Apakah teman-teman ingin mengizinkan semua komentar yang masuk ke dalam video yang teman-teman uploadkan, ataukah teman-teman melakukan proses pending pada komentar-komentar yang berpotensi tidak sopan agar ditinjau. Berikutnya yaitu untuk pengurutan. Sortir teratas ini maksudnya adalah video-video yang akan dibuat itu sesuai dengan durasinya ya. Kalau yang terbaru akan sesuai dengan tanggal uploadnya. Kalau yang teratas itu sesuai banyaknya view yang menonton pada video ini ya teman-teman. Kemudian checklistan tunjukkan jumlah penonton. Ini biasanya untuk counting ataupun perhitungan pada jumlah view pada video ini teman-teman. Oke, setelah teman-teman mengetahui tentang detail video yang akan kita uploadkan, kita lanjut ke bagian elemen video. Pada elemen video ini ada opsi tentang tambahkan subtitle, kemudian tambahkan layar akhir, dan tambahkan kartu. Tambahkan subtitle ini adalah apabila video yang kita buat ini spesifik menggunakan bahasa yang ingin kita konversikan ke negara lain. Contohnya, di sini kita ingin videonya ini ditayangkan pada luar negeri. Coba kita tambahkan subtitle dengan bahasa Inggris gitu ya maksudnya ya. Karena di sini saya tidak menggunakan subtitle, saya abaikan saja bagian sini karena ini untuk hanya contoh saja teman-teman. Untuk layar akhir kita bisa gunakan sebagai media promosi video-video mana saja yang akan ditampilkan setelah tayangan video ini selesai. Contoh, saya gunakan klik tambahkan di sini. Saya akan menambahkan tayangan akhir pada video ini dengan
memilih dua video yang ini ya, dia akan tampil seperti ini guys. YouTube akan merekomendasikan video mana yang terbaik untuk penonton dan video yang diuploadkan terbaru ini. Kalau sudah klik simpan, maka nanti di video akhirnya itu akan muncul seperti tampilan layar akhir. Nah, hal yang menarik berikutnya yaitu tambahkan kartu. Di sini fasilitas taser namanya ya, fasilitas taser ini akan sangat berguna untuk mempercepat kinerja tayangan channel teman-teman semua. Karena di sini kita menggunakan durasi, dimana kita sampaikan pesan-pesan pada tayangan video. Contoh, pada detik ke-9 ini saya ingin menambahkan video di atas ini ya. Klik video, terus pilih videonya ya. Contoh saya kasih Busnis Smart yang ini, maka akan muncul di sini ya, teman-teman. Dan di menit keberapa lagi kita bisa menambahkan kartu. Nah, ini maksimal 5 kartu bisa ditampilkan dalam satu tayangan channel video, seperti itu ya. Saya hanya acak saja 4, 5, satu lagi. Nah, di sini ada salah input. Ketika video itu sama diuploadkannya, maka akan muncul tanda merah seperti ini ya. Artinya kita tidak boleh memberikan kartu teaser dengan jenis video yang sama. Saya bisa editnya di sini ya. Klik yang gambar pensil, kita ganti ke video yang lain, contoh yang ini ya. Oke. Setelah selesai seperti ini, teman-teman bisa klik simpan. Selanjutnya kita ke tab visibilitas. Di sini teman-teman bisa melakukan pengaturan apakah video ini akan dipublikasikan atau disimpan secara pribadi atau tidak publik atau publik di sini ya. Kemudian kita juga bisa menjadwalkan kapan video ini ditayangkan ya, teman-teman. Saya pilih tidak publik saja karena ini hanya contoh ya, akan saya hapus kembali. Kemudian klik simpan. Nah, setelah video dipublikasikan, setelah video disimpan ke YouTube, di sini akan muncul jendela terakhir yaitu link tentang video yang akan kita bisa share ya, seperti ini ya. Karena tidak akan saya share, klik tutup saja. Lalu kita periksa di bagian konten. Ini dia konten yang telah saya uploadkan berupa tayangan video instrumen DFT Slow. Di sini tidak publik karena tadi saya memilih opsi tidak publik ya, teman-teman. Seperti ini cara mengupload videonya. Nah, untuk menghapus video gampang sekali, teman-teman. Tinggal klik checklistan ininya dulu, kemudian pilih tindakan lainnya, hapus selamanya. Oke, saya mengerti bahwa penghapusan ini bersifat permanen, tidak dapat diurungkan. Oke, nggak apa-apa, kita hapus selamanya. Maka video yang telah diuploadkan tadi akan dihapus oleh YouTube. Oke, seperti itu cara tutorial bagaimana kita mengupload konten. Kemudian mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman. Stay kreatif, be produktif. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.